Yo, what's up? Ini dengan Om Pei dan kali ini kita akan ngebahas kemeja mahal. Oke, aku kali ini lagi nyoba untuk apa namanya? Meng-highlight atau mereview sebuah produk yang gimana ya? Zaman dulu aku gigit jari terus terang tidak kebeli produk ini. Jadi aku lagi jalan-jalan di mall di apa namanya Plaza Indonesia dan juga sebelumnya saya jalan-jalan di mall satu lagi lah saya lupa itu ada produk Off White. Aku tahu Off White itu aku pikir produk lokal gitu. Nah karena banyak yang pakai Off White, abis itu saya ngeliat influence desainnya juga kok kayaknya ada di sini gitu dari Indonesia gitu. Nah, jadi aku ke apa namanya tempat toko tersebut. Jadi di antara Eiger sama kok Eiger, Eigner, 18 Eigner, eh, antara Versace terus apa namanya Gucci dan lain-lain di antara toko-toko tersebut ada streetwear dan menurut saya itu nah apa ini nyemplung ke sini sebagai tukang sablon kan aku ya sok pede masuk ke dalam ngeliat hasil sablonannya dan lain-lain dan pas aku nanya harganya ini berapa, oh ini eh t-shirt biasa kalau nggak salah 1 juta sekian. Oh, oke. Udah kelihatan muka kaget gitu kan. Nah terus ada kemeja aku ngeliat kalau ini berapa, ini 7 koma sekian, 7 juta. Iya, tapi lagi ada diskon sampai 3 jutaan. Jadi jatuhnya sekitar 3 jutaan. Oke. Okay. Terus saya nanya, ini produk Bali bukan? Ini bukan Bali. Ini dari luar. Ini produk import. Bukan produksinya di Bali, bukan produksinya di apa? Di mana ya? Kalau nggak salah dia bilangnya di bukan di Poland, di Portugal. Ya, di Portugal. Dan aku ngerasa dan gue kelihatan begonya gitu di situ. Nah terus ambil dalam hati berdoa, ya Allah aku pengen punya dong kalau emang ada rezekinya gitu. Nah jalan-jalan di Bandung ada sebuah toko di mana itu toko langganan ya, jadi saya kalau beli baju suka di situ. Itu barang-barang di toko tersebut yang saya tahu itu asli, tetapi emang dia apa namanya, dia kayak toko sale lah. Nah pas aku jalan-jalan ke situ ternyata ada barang off white, kemeja, dan apa namanya harganya itu sepertujuh lah daripada yang aku lihat di apa namanya yang aku lihat di website. Nah terus nyari tahu tentang produknya, memang dia lagi sale di off di apa namanya website juga, dia dari 7 juta itu jadi 2 jutaan. Nah di toko itu lebih diskon lagi gitu dan aku kan ragu-ragu ini asli atau enggak gitu. Aku browsing cari tahu tentang yang palsunya dan alhamdulillah gitu ternyata ini masuknya produk otentik itu dia apa namanya um, bukan produk bukan produk kojonya tetapi dia asli, hanya dia udah di apa namanya udah di diskon kayaknya karena waktunya udah habis, karena kan kalau baju-baju seperti itu apalagi yang di luar negeri mereka ada seasonnya kan, seasonnya itu bisa season summer. Nah udah masuk winter, yang summer di diskon. Nah atau spring fall atau apa namanya autumn gitu kan, jadi ada empat apa namanya empat season di sana dan ini produk yang udah off season jadi mereka jatuhnya jadi lebih murah dan tetap sih dengan berat hati, bukan berat hati aku ya, bagi gua itu meskipun harga diskon juga tetap mahal ya, aku beli. Aku nego ke istriku, mau dong ini, nggak apa-apa lah, pengen pengen punya aja gitu. Nah dan alhamdulillah aku dibeliin dan bajunya ada di belakang sini. Nah, oke, ini kemejanya.
kemeja off white, dan saya coba untuk mengupas apa sih yang membuat keren. Si off white itu emang segalanya serius ya. Jadi dari packingnya, abis itu dia ada bordirannya, abis itu hang tagnya juga rubber kayak silikon kayak gitu. Nah, terus dia ada beberapa kayak ini, saya yakin ini screen printed. Ya, kelihatannya seperti water base tapi lembut pisan. Nah, ini ada embroidery-nya juga di sini. Mahiwal lah ya. Nah, habis itu depan apa namanya? Depan ini dia pakai cutting. Kelihatan pakai cutting. Terus kantongnya Mahiwal ada di pinggir. Ya, ini pakai kancing magnet. Ya. Nah, dan ini di sini diterangin siapa yang bikin. Yang bikin adalah Virgil Abloh. Dia dulu kalau nggak salah menjadi desainer juga di saya lupa di Versace atau di apa brand gede, brand desainer brand lah. Nah, aku ini gue suka banget ini bahannya. Dia apa bisa dibilang flanel yang paling tebal yang pernah aku punya. Nah, dan ini udah dicuci ya. Tetap dia feelnya kaku dan strong gitu. Nah, terus apa namanya? Kalau dari sablonan atau embroidery-nya aku lihat sih ya sebagai tukang sablon ya biasa-biasa aja. Water base ya. Dia full tapi raster, dot-dotnya juga nggak kelihatan. Ini mungkin dia ambil di hantam 60, 65 atau 70 LPI. Tapi ya uniknya ini feelnya water base gitu. Jadi kalau di plastisol kan nggak aneh ya kita pakai 65 atau 50, 75. Tapi kalau di sini emang dia apa namanya? Dia ini agak berbeda, dia nggak kelihatan dotnya. Nah, sekilas aku sempat mikir ini DTG. Tapi kayaknya enggak sih. Karena teksturnya nggak kelihatan kayak DTG, dia agak nutup. Sedangkan setahu saya DTG tidak senutup ini gitu. Nah, embroidery-nya dia pakai embroidery yang mana ini apa dia ada tekstur. Kalau saya coba zoom ke sini nggak tahu dia kelihatan ya. Ini embroidery-nya tidak biasa tapi ada teksturnya. Jadi blok-blokannya dibikin bertekstur dan menurut saya sih apa namanya? Ya lucu aja kombinasi yang nggak nyambung antara si lukisan apa namanya yang ada di sini dengan embroidery yang ada yang orang sedang ngukur lantai gitu. Nah, oke. Kalau dilihat dari sizing, ini sizing bule ya. Jadi ini saya ngambil medium. Kalau nggak salah sebentar. Yang pasti mah ini setahu saya sizingnya gede banget dan aku suka banget dengan itu. Nah, dan detail sampai ke kancing-kancingnya juga dia ada tulisan off white dan ciri khas off white dia menerangkan ini apa. Nah, di sini ada tulisan button ya. Ini button. Nah, kalau ini ada tulisan main label. Nah, terus apa namanya? Artwork. Ya. Dan taggingnya keren, aku simpen taggingnya. Nih, taggingnya seperti ini teman-teman. Ya, taggingnya kayak gini. Ya, ini karet dan ada tulisannya apa namanya. Dan ini terus terang keren, serius. Ini ada tulisan. Oh, nggak kelihatan ya. Ya, ini ada tulisannya adalah hang tag. Oke. Ya, mungkin sekian apa namanya review saya tentang produk otentik Off-White yang saya dapat dengan harga yang apa namanya cukup murah. Kalau ada yang tertarik, ini masih dijual di website apa namanya di website officialnya udah nggak jual, udah sold out, dia udah masuk season baru. Tapi di toko-toko lain itu dijual
seharga sekitar $200 lah. Itu dari $700. Jadi apa namanya, buat teman-teman yang punya uang lebih dan lain-lain, ya, ya sekali-sekali memanjakan diri, saya sih nggak masalah sih. Ini juga kan juga nggak setiap tahun saya beli barang-barang mahal. Oke, terima kasih buat istriku ya, dan ini sekian dari diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.